Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Minggu lalu kita baru saja mendengarkan sebuah cerita dari Injil bagaimana Santo Petrus mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Waktu dia ditanya Yesus, "Siapakah aku ini?" Terinspirasi oleh Roh Kudus, dia menjawab dengan benar, dan dia mendapatkan banyak hal istimewa dari Tuhan Yesus. Karena jawabannya ini, namanya dirubah dari Simon menjadi Petrus. Petrus sendiri artinya batu karang, yang nantinya dia akan menjadi pondasi dari gereja. Selain itu, dia mendapatkan kunci kerajaan surga. Tapi hari ini merupakan kelanjutan dari bacaan Injil minggu lalu. Kita lihat terjadi sebuah perubahan yang drastis dan dramatis. Apa yang terjadi? Hari ini Petrus saat mendengarkan bahwa Yesus akan pergi ke Yerusalem untuk menderita. Tiba-tiba, apa yang dia lakukan? Dia menegur gurunya dan bilang, tidak akan terjadi seperti yang dikatakan Yesus. Tapi reaksi Yesus justru lebih keras lagi. Dia bilang kepada Petrus, "Nyahlah engkau iblis, engkau adalah batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Keras sekali ya perkataan Yesus itu. Kita pun bisa membandingkan bacaan Injil minggu lalu dengan bacaan Injil minggu ini. Minggu lalu kita lihat Simon dipanggil Petrus. Sekarang dia dipanggil setan atau iblis. Minggu lalu Simon adalah batu karang, batu pondasi. Sekarang dia menjadi batu sandungan. Minggu lalu Simon diilhami oleh Roh Kudus, oleh Allah sendiri. Sekarang dia diilhami oleh dirinya sendiri, oleh pikiran manusia. Kita lihat bagaimana perubahan itu terjadi. Bisa dibilang Rasul Petrus sudah lupa diri, merasa dirinya sangat spesial, merasa sudah penting karena mendapatkan kunci kerajaan surga, merasa jadi pondasi. Sekarang dia dengan berani menegur Tuhan Yesus, tapi lupa bahwa dia juga seorang murid. Makanya Yesus membalikan kembali posisinya, seolah-olah ingin berkata, "Petrus, kamu itu tetap seorang murid. Jangan lupa akan hal itu." Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kiranya itu pula lah yang kadang kita lakukan kepada Tuhan. Kita kadang ingin mengatur Tuhan, menginginkan Tuhan untuk menuruti segala rencana yang sudah kita susun. Padahal sebenarnya rencana Tuhan dengan rencana manusia itu berbeda. Contohnya, kita punya rencana, kita sekolah, kuliah, kerja, sukses, punya rumah, punya mobil, nikah, bahagia, punya anak, sekolahin anak, kuliahin anak, nikahin anak, terus kalau mati masuk surga. Sungguh suatu rencana yang sangat sempurna. Sebuah pikiran yang sangat manusiawi dan lurus saja. Tapi berbeda dengan rencana Tuhan. Sekali Tuhan berkehendak, kamu miskin, kamu sakit, kamu gak nikah, kamu gak punya anak, dan sebagainya. Ya terjadilah.
Kalau sudah begitu, yang bisa kita lakukan hanya terima nasibnya. Bahkan lebih ekstrimnya, kita hanya bisa menyalahkan Tuhan. Memang sih, kadang ada orang yang hidupnya berhasil segala-galanya. Orang yang selalu bahagia, orang yang selalu beruntung. Seolah-olah hidupnya tidak punya celah untuk bersedih. Kadang kita menginginkan hidupnya menjadi hidup kita. Tapi apakah benar demikian? Kita nggak tahu juga kehidupan di dalamnya. Karena yang kita lihat cuma kehidupan luarnya saja. Saya juga nggak bilang punya rencana itu salah. Tapi yang ingin saya katakan adalah, apakah dalam rencana itu kita sudah menyertakan Tuhan? Sudah menyatakan Allah dalam setiap rencana kita. Nggak usah jauh-jauh. Daripada memakai contoh orang lain, saya memakai contoh diri saya sendiri. Dulu saya tinggal di keluarga yang serba ada dan kecukupan. Bisa kuliah, bisa makan enak, kerja sih memang tidak terlalu bagus, tapi adalah. Dan bisa mendapatkan gaji UMR setiap bulannya. Tapi lihat sekarang saya. Kadang saya nggak habis pikir, kenapa saya bisa ada di desa ini. Terus saya melihat masa kecil saya. Beberapa orang yang sudah menjadi bapak atau ibu, mungkin kadang merasakan, kadang punya anak yang semuanya sukses. Tapi ada salah satu anaknya yang paling gak sukses. Bandel dan selalu nyusahin orang tua. Selalu menjadi beban keluarga. Biasanya dia anak tengah. Nah, itulah saya. Semasa kecil saya tuh berjiwa bebas banget. Gak suka diatur. Bahkan diatur orang tua saya. Malas belajar. Ranking terakhir. Suka dipanggil guru. Sekolah atau kuliah pun sukanya ikut ekskul atau organisasinya saja. Belajar sering saya abaikan. Kalau ibu saya melihat video ini, saya minta maaf ya Bu, karena udah sering nyusahin ibu. Nah, sekarang lihat saya sekarang. Bukannya saya sombong, tapi sayalah yang Bapak Ibu tonton setiap minggunya. Ya, walaupun penonton saya sedikit, tapi kiranya perjalanan hidup saya bisa menjadi inspirasi buat Bapak Ibu sekalian. Dan tahu bedanya hidup saya dengan Rasul Petrus? Kalau Rasul Petrus dengan rancang berani menegur Yesus dan berkata, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Seolah-olah Petrus tahu rencana Allah dan dengan berani mengatur rencana Allah dengan berkata, hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Beda dengan hidup saya yang hidup mengalir seperti air. Dan biarlah rencana Tuhan terjadi padaku. Lalu apa yang terjadi? Ya beginilah, Tuhan memakai saya untuk melayani umat di stasi ini. Tuhan memakai saya untuk membuat channel rohani ini. Dan saya bersyukur dan cukup berbangga karena itu. Ya, setidaknya walaupun hidup saya susah, saya masih bisa bermanfaat untuk orang lain. Itu saja cukup dan sudah membuat saya bahagia. Kembali lagi ke topik pembahasan kita. Hari ini lewat percakapan atau bisa dibilang pertikaian kecil antara Yesus dan Petrus, kita bisa melihat satu hal yang pasti dalam mengikuti Yesus. Yesus berkata kepada para murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikuti aku. Itulah syarat mengikuti Kristus, atau syarat menjadi pengikut Kristus yang sejati. Karena kita semua ini pengikut Kristus.
Tapi kita ini pengikut Kristus yang sejati tidak? Kita ini pengikut Kristus yang asli atau KW? Ini syaratnya nggak main-main dan sangat sulit tuh. Menyangkal diri artinya mengingkari, tidak mengakui diri sendiri. Orang kaya tapi mengaku orang miskin. Atasan tapi mengaku bahwa dia bawahan. Orang pintar tapi mengaku bodoh. Menyangkal diri itu sulit karena kecenderungan manusia ingin dilihat, ingin diakui oleh orang lain. Bahkan yang jahatnya, manusia ingin merendahkan orang lain. Apalagi memikul salib dan mengikuti Kristus. Lebih sulit lagi. Salib itu berat, sedangkan mengikuti Kristus harus berada di belakang. Tapi lagi-lagi, itulah yang menjadi tantangan untuk kita semua. Menjadi pengikut Kristus yang sejati. Dan seperti perkataan Yesus, sebab anak manusia akan datang dengan kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang setimpal dengan perbuatannya. Kita pun berharap bahwa setelah kita menjadi pengikut Kristus yang sejati, kita pun mendapat balasan yang setimpal atas perbuatan kita, yaitu kerajaan surga yang abadi. Maka dari itu, tidak ada hal yang dapat kita lakukan kecuali berusaha sebaik mungkin, sekuat tenaga kita, untuk menjadi pengikut Kristus yang sejati. Dan semoga kiranya Tuhan membantu dan memberkati kita atas segala usaha kita, agar kita pun layak disebut sebagai pengikut Kristus yang sejati. Marilah kita hening sejenak, marilah kita merenung.